Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Dugi. Gua bakal lanjut bahas soal KSNP Ekonomi tahun 2020, nomor 25 sama nomor 26. Sebelum mulai pembahasan, buat kalian para pejuang KSNP yang mungkin lagi nyari tryout ataupun pelatihan, bisa kalian cek di Instagram gua di @mhmddugi ataupun nanti linknya gua taruh di deskripsi. Ada beberapa yang mau close registration dan juga masih ada yang masih lama gitu. Jadi bisa kalian pilih deh pokoknya. Oke, kita balik lagi bahas soal dari nomor 25 dulu. Guna mengurangi dampak negatif pada pasar monopoli, pemerintah dapat mengenakan pajak penjualan. Kebijakan tersebut akan mengakibatkan bergesernya kurva. Oke, jadi ini materi tentang pajak dan juga biaya produksi gitu. Ini nggak cuma di pasar monopoli tapi berlaku juga di semua pasar. Oke, jadi sebelum masuk harus tahu dulu pajak itu secara umum ada dua. Itu pajak nominal sama pajak proporsional. Bedanya di mana? Proporsional. Bedanya itu di jumlah ataupun cara penerapannya gitu. Kalau pajak nominal itu contohnya misalkan pemerintah menetapkan pajak 20.000 ataupun 20 juta pada suatu perusahaan. Ya udah. Jadi mau perusahaannya itu untung ataupun rugi, perusahaannya tetap bakal bayar pajak sebesar 20 juta itu. Nah, kalau pajak proporsional itu dia mengikuti jumlah kuantitas yang dijual gitu. Jadi makin banyak kuantitasnya, makin besar biasanya pajaknya. Misalkan ditetapkan pajak per unitnya sebesar 2.000 rupiah gitu. Jadi misalkan dia jual 200 unit berarti 200 kali 2.000 mungkin itu 200.000 berarti kena pajaknya gitu. Jadi makin banyak nanti unit yang dijual makin besar juga pajaknya. Itu pajak proporsional. Nah, kalau pajak nominal itu biasanya disebut juga pajak lamsam. Terus kalau pajak proporsional itu biasa contohnya itu yang pajak penjualan yang di sini itu. Nah, terus kalau tadi kan udah dijelasin bedanya nominal sama proporsional apa. Terus pengaruhnya ke biaya produksi itu apa sih gitu. Oke, kalau pajak nominal itu dia mengaruhnya ke fixed cost gitu. Kenapa ngaruh ke fixed cost? Karena kan tadi gua udah bilang kalau pajak nominal itu entah dia rugi, entah dia untung, dia bayarnya ya tetap 20 juta itu gitu. Itu jadi sistemnya kayak sewa kan. Sewa itu kan kalian mau rugi ataupun mau untung ya sebulan bayarnya 1 juta ya gitu. Nah itu mempengaruhi ke fixed cost atau biaya tetap gitu karena sifatnya tetap kan nggak dipengaruhi oleh kuantitas output yang dijual gitu. Nah kalau pajak proporsional contohnya pajak penjualan ini bakal mempengaruhi variable cost gitu. Nah kenapa mempengaruhi variable cost? Karena tadi kan pajak proporsional itu tergantung dengan kuantitas output yang dijual. Nah, variable cost juga gitu kan, tergantung kuantitas output yang diproduksi. Nah, habis dari situ kita udah tahu kan bedanya pengaruh nominal sama proporsional tax ke biaya produksi. Nah, karena kita fokusnya di sini di pajak penjualan, maka kita bakal bahasnya pajak proporsional. Nah, variable cost. Variable cost-nya berubah kan bakalan. Kenapa? Karena ya ada pajak. Pajak itu kan menambah biaya gitu. Jadi variable cost-nya meningkat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya variable cost ini kan merupakan salah satu komponen dari total cost. Ya kan? Jadi total cost-nya ikut meningkat gitu. Terus apalagi? Terus karena variable cost sama total cost-nya berubah, maka otomatis biaya rata-rata itu juga berubah. Maksudnya biaya rata-rata variabel dan biaya total rata-rata berubah. Kenapa? Karena tadi variable cost sama total cost-nya berubah. Jadi average variable cost-nya itu meningkat karena variable cost-nya meningkat. Terus TC-nya juga meningkat karena ATC-nya itu juga meningkat. Average total cost atau biasanya disebutnya AC doang. Itu meningkat karena ATC-nya meningkat. Terus juga marginal cost juga ikut meningkat. Kenapa marginal cost meningkat?
karena variable cost-nya itu juga berubah, variable cost. Kenapa, apa hubungannya sama variable cost gitu? Karena si variable cost, maksudnya si marginal cost itu turunan pertama dari variable cost gitu. Sebenarnya kan kalau kita bahas kan delta TC per delta Q kan kalau MC itu kan. Ya kan, delta TC per delta Q. Tapi kan sebenarnya yang berubah itu kan tetap variable cost kan. Fixed cost itu kan tetap terus gitu. Jadi kalau misalkan diubah jadi delta variable cost per delta Q itu tetap aja hasilnya MC gitu. Makanya bisa disimpulin kalau MC itu tuh turunan pertama dari variable cost gitu. Makanya kalau variable cost-nya berubah, otomatis MC-nya juga berubah gitu. Nah, kalau di kurva biaya, kalau terjadi peningkatan itu bakal menggeser kurvanya ke atas atau ya ke atas gitu. Jadi misalkan gini kurva monopoli. Atau nggak cuma monopoli sih, tapi semua kurva di pasar gitu. Di sini MC, terus ada average fixed cost. Average fixed cost kan bentuknya asymptot ya. Dia turun terus tapi nggak bakal menyentuh nggak bakal menyentuh sumbu horizontal. Terus ini average total cost atau biasa disingkatnya AC aja. Terus bawahnya baru kurva average variable cost. Gitu. Nah, karena tadi pajak proporsional itu meningkatkan average variable cost, average total cost sama MC. Jadi kurva MC, kurva AFC sama kurva AC itu geser ke atas. MC-nya berubah nih ke sini. Itu jadi MC aksen apa? Terserah tulisnya apa. MC aksen. Terus AC-nya juga geser ke atas. Average variable cost-nya juga geser ke atas. Gitu. Ini agak kecil ya. Karena gambarnya mepet. Gitu. Nah, kan bisa dikatakan kalau area MC yang di atas average variable cost itu merupakan supply curve atau kurva penawaran kan gitu. Makanya kenapa kalau misalkan ada pemberlakuan pajak, kurva penawaran itu geser ke kiri atau geser ke kiri atas ya, karena itu tadi MC-nya geser kan gara-gara ada pajak penjualan gitu. Jadi jawaban yang nomor 25 ini yang C ya. Biaya rata-ratanya kan geser ya kan. Terus biaya marginal juga geser ke atas gitu. Terus kalau yang pilihan E itu bener sih, pilihan E cuman kayak kurang tepat aja gitu, karena dia cuma bilang variabel kan. Ya memang sih biaya variabelnya meningkat. Kalau biaya variabel meningkat berarti kurva biaya variabelnya geser ke atas, tapi ini kayak kurang lengkap gitu, karena yang C lebih lengkap kan, biaya rata-rata sama biaya marginalnya geser gitu. Jadi jawabannya yang C. Terus biaya tetap rata-rata itu nggak berubah, tetap nggak geser. Kenapa? Karena kan ya tadi pajak penjualan atau pajak proporsional itu kan ngaruhnya ke variable cost, fixed costnya nggak terpengaruh gitu. Jadinya ya tetap segitu-segitu aja gitu. Oke, jadi jawaban nomor 25 itu yang C. Terus kalau nomor 26, for an economy as a whole, nah, income is equal to expenditure. Jawabannya yang C. Jadi secara luas di ekonomi pendapatan itu sama dengan pengeluaran. Loh, kenapa bisa begitu? Coba ini sebenarnya bisa sih kalian bahas di circular flow diagram gitu. Cuman itu terlalu ribet lah. Kalau misalkan ya kalau sebenarnya nggak ribet sih, karena harusnya kalau anak ekonomi ya udah olim lagi apa kan. Itu harusnya bisa gitu kan. Karena itu sebasic-basicnya materi ekonomi itu circular flow diagram. Nah, kenapa jawabannya ini yang C? Ini simpelnya gini aja deh. Kalau misalkan kamu belanja suatu barang, misalkan kamu beli HP, nah kamu bakal keluar duit buat beli HP itu. Nah, ya kan? Terus kamu bayarnya kemana? Ke si penjual HP-nya gitu. Penjual HP tadi dapat duit yang kamu bayarin gitu. Nah, karena tadi kamu beli
beli HP terus keluar duit, nah itu bakal jadi expenditure kamu atau pengeluaran kamu. Terus karena si penjual tadi jual, dia dapat keuntungan. Nah, income itu apa uang yang kamu bayarkan itu jadi income dia. Dan itu jumlahnya sama kan antara expenditure kamu sama income si penjual tadi. Itu makanya jawabannya for an economy as a whole yang C, income is equal to expenditure. Itu. Jadi itu aja pembahasan nomor 25 sama nomor 26. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa like sama subscribe video ini dan channel ini. Oke, sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya. Thank you.